Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, pertama dan utama tentunya kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah. Senantiasa kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur atas segala limpahan nikmat serta curahan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Pada sore hari ini kembali kita bisa berjumpa di majelis ilmu rutin kita setiap bulannya, membahas tentang hadis dari kitab Umdatul Ahkam. Jadi buku ini atau kitab ini merupakan kumpulan hadis-hadis yang berkaitan dengan ibadah, mulai dari toharoh hingga ibadah yang lainnya. Salat dan salam senantiasa selalu kita senyumbungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, dan semoga kita semua senantiasa diberi kemudahan oleh Allah untuk beribadah dan juga beragama sesuai dengan apa yang telah beliau ajarkan kepada umat ini. Para jamaah, kita akan lanjutkan pembacaan hadis dari Umdatul Ahkam serta syarah yang terdapat di dalamnya, serta saya ambil juga penjelasan fikih dari buku Shahih Fiqh Sunnah apabila terdapat penjelasan yang berkaitan dengan hadis yang akan kita baca. Bismillah, semoga ini menjadi ladang pahala bagi kita semua mempelajari agama Allah yang mulia ini dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik. Berikutnya, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah taala, berkata penulis, bab sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab sifat salat Nabi. Yadhkurul musannifu fi hadzal babi tarafan minal ahadits as-sahihah fi sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Penulis akan menyebutkan berbagai hadis yang menjelaskan bagaimana sifat salat yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa salatuhu hiya salatu tamma al-kamila allati la yatruku ilaiha an-naqsu aw at-takhallul aw al-khalal. Tentunya salat yang beliau kerjakan adalah salat yang di dalamnya tidak ada kekurangan. Jadi kaifiatus salat, tata cara salat yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tata cara salat yang paling sempurna. Wa huwal masyru', dan ini diperintahkan bagi kita semua untuk mempelajari, meskipun kita telah lama mengerjakan salat, melaksanakan ibadah salat, namun kita tetap diwajibkan untuk mempelajari apakah salat kita telah sempurna atau salat kita telah mendekati bagaimana sifat salat yang dikerjakan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Sesuai dengan hadis yang masyhur, Bapak dan Ibu sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Jadi beliau meninggalkan pesan kepada kita semua, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Kerjakanlah salat sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan salat. Jadi adalah sebuah perintah kalau kita mengerjakan ibadah yang kita ulang-ulang
5 waktu yang wajib, kemudian ditambah yang sunnah, ini harus mengikuti sifat salatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, kita mulai hadis yang pertama hari ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi shalah sakata hunay'ah qabla an yaqra. Abu Hurairah meriwayatkan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengucapkan takbiratul ihram, maka beliau diam sejenak. Qabla an yaqra, sebelum beliau membaca Al-Fatihah. Fakultu, maka Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, demi ayahmu dan ibumu. Ara'aitu sukutaka bainat takbir wal qiraah, ma taqul. Aku melihat engkau diam antara takbiratul ihram dan bacaan Al-Fatihah. Apakah yang engkau baca pada waktu itu? Qala, maka Nabi mengatakan, aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khotoyaya bil ma'i was salji wal barat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi jemaah, apa yang dibaca oleh Nabi? Doa istiftah. Doa istiftah. Bapak-bapak, ada yang doa istiftahnya seperti ini? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ada yang selain ini? Kabirah. Taib. Kita bahas ya doa istiftah. Apakah hukum doa istiftah? Doa istiftah itu merupakan bagian dari wajibatus shalah. Doa istiftah itu bagian dari kewajiban salat. Apa makna wajib? Bagi yang meninggalkannya dengan sengaja, maka batal salatnya. Dan bagi yang meninggalkannya karena lupa, maka cukup ditutup dengan sujud sahwi. Oh enggak, saya tidak sependapat. Saya berpendapat bahwasannya doa istiftah itu hukumnya sunnah. Ada pendapat seperti itu jamaah? Ada. Bahwasannya doa istiftah itu tidak wajib. Dia bukan rukun, dia bukan kewajiban, tapi dia hukumnya sunnah. Kalau lupa tidak perlu sujud sahwi. Kalau dikerjakan dia dapat pahala. Ini juga ada pendapatnya di kalangan para ulama fikih. Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian, mana yang lebih condong pendapatnya tentang hukum doa istiftah. Namun di sini Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabat, diamnya Nabi antara bacaan takbiratul ihram setelah beliau mengucapkan Allahu Akbar, kemudian beliau diam, melembutkan suaranya, melirihkan suaranya, ternyata disampaikan oleh Nabi membaca doa istiftah. Sekarang kita bahas. Tadi Nabi menyampaikan kepada Abu Hurairah, beliau membaca doa yang sangat masyhur. Hadis doa istiftah ini, ternyata doa ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang maknanya, ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Kemudian, ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Kemudian, ya Allah, cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku bil ma'i, dengan air, dengan salju, dan juga dengan embun. Maka doa ini adalah salah satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dua ulama hadis yang terkenal. Jadi bagi yang mengamalkan doa ini, maka alhamdulillah doanya ternyata ada hadisnya dari Nabi SAW. Apakah hanya doa ini jamaah, doa istiftah? Berarti yang tidak baca doa ini berarti sholatnya tidak sah, dan menganggap bahwasannya cuma doa istiftah itu seperti ini. Selain baca doa ini berarti dia membaca doa yang tidak ada sumbernya dari Nabi SAW. Maka kita bawakan di sini. Di antara doa istiftah yang dibaca oleh Rasulullah SAW, ya,
Yang pertama hadis riwayat Imam Muslim, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairaka. Ini singkat. Nah, mungkin ada di antara jamaah yang membaca doa istiftahnya seperti ini. Ada Pak? Ada Bu? Tidak ada. Agak asing ya, baru dengar. Nah, ternyata ini adalah doa istiftah riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian bentuk doa istiftah yang lainnya adalah Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ar'il alimul ghaibi wasyahadah ila akhir doa. Ini juga termasuk doa istiftah. Ada juga? Tidak ada juga. Belum ketemu ya. Baik. Kemudian doa istiftah berikutnya hadis riwayat Al-Imam Abu Daud dan juga Al-Imam Ibnu Majah yang berbunyi Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa subhanallahi bukratan wa asila. A'udzu billahi minasyaiton min nafthihi wa nafsihi wa hamzihi. Agak mirip. Yang biasa kita baca apa? Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian ada tambahan inni wajjahtu wajhiya dan sampai doa. Allahu a'lam bishawab jamaah. Inilah riwayat yang sampai bahwasannya takbirnya diulang sebanyak 3 kali sesuai dengan hadis dari Al-Imam Abu Daud dan juga Al-Imam Ibnu Majah. Dan nanti silakan bapak-bapak, ibu-ibu dicari kembali, dicek kembali tentang doa istiftah ini. Nah, ini adalah diantara 3 contoh membaca doa istiftah. Silakan bapak ibu sekalian, tentunya ada doa-doa istiftah yang lain ya. Intinya apa yang kita amalkan, mari kita cek kembali, kita cari tahu kembali apakah doa tersebut benar datangnya dari hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Allah a'lam bishawab. Secara pribadi dalam setiap salat, baik salat wajib maupun salat sunnah, yang kita baca itu adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib sampai akhir dari doa tersebut. Dan kita tidak bisa memaksa bapak-bapak atau ibu-ibu untuk sama bacaan doa istiftahnya dengan saya. Silakan, selama doa istiftahnya ada riwayat yang sahih, riwayat yang benar, maka dipersilakan untuk membaca doa istiftah tadi. Nah ya, itu tentang doa istiftah. Jadi hadis yang pertama ini menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita semua bahwasannya beliau tidak diam antara takbiratul ihram dan juga membaca Al-Fatihah. Di sini dikatakan an yusirru bihi walau kanatis shalah jahriyah. Membaca doa istiftah itu dianjurkan untuk dilirihkan, tidak dibaca keras, tidak dibaca jahar. Meskipun dia sholat jahriyah, sholat yang bacaan Al-Qur'annya itu terdengar jelas. Jadi seperti sholat maghrib, sholat isya, tetap dibaca pelan ya dalam membaca doa istiftah. Baik, berikutnya An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bitakbir. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yastaftihu as-salata bitakbir. Beliau memulai salatnya dengan ucapan takbir. Jadi yang beliau ucapkan ketika memulai salat itu adalah ucapan takbir. Allahu akbar, takbiratul ihram. Wal qiraah bilhamdulillahi rabbil alamin. Dan qiraah yang beliau dengarkan kepada para makmum di belakang adalah ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, tunggu. Gimana dengan kita yang biasa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim baru mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, di sini kita akan masuk pembahasan
qiraatul basmalah fi awalil Fatihah. Ikhtalafa al-ahlul ilmi fi hukmi qiraatul basmalah fi awalil Fatihah. Para ulama fikih telah berbeda pendapat apa hukum membaca basmalah di awal dari Al-Fatihah. Tab'an li-ikhtilafihim fi mas'alatin hal Bismillahirrahmanirrahim ayat minal Fatihah amla. Ini berdasarkan khilafnya para ulama apakah bismillah itu ayat pertama dari Al-Fatihah atau bukan. Dan jumhur, mayoritas ulama berpendapat was-sahih, pendapat yang paling benar, annal basmalata ayatun minal Qur'an, bahwasannya bismillah itu adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Maka berarti jamaah, wajibnya seorang yang sholat untuk membaca basmalah ketika dia membaca surat Al-Fatihah. Karena barang siapa yang tidak membaca basmalah berarti dia sengaja meninggalkan satu ayat yang terdapat dalam surat Al-Fatihah. Dan inilah pendapat yang paling benar, pendapat jumhur, bahwasanya basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, itu harus dibaca ketika sholat di dalam Al-Fatihah. Baik dia menjadi imam ataupun menjadi makmum, membaca basmalah itu harus. Tapi terlepas dari hukum makmum wajib baca atau tidak Al-Fatihah di belakang imam. Bagi yang berpendapat wajib, bismillah harus dia baca. Karena bismillah itu adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Baik, ini penjelasan yang pertama. Penjelasan yang kedua sekarang, gimana dengan orang yang tidak mengeraskan bacaan basmalahnya? Jadi kita harus bedakan ya jamaah ya. Bedakan antara orang yang tidak baca dan bedakan antara orang yang melembutkan atau melirihkan bacaan basmalahnya. Sama-sama baca, tapi yang satu tidak dikeraskan bacaan basmalahnya dan yang satu dia keraskan bacaan basmalah. Mana yang benar dan mana yang salah? Maka kita jawab kedua-duanya benar. Kedua-duanya benar. Namun yang paling sering dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, beliau melirihkan bacaan basmalahnya. Tidak mengeraskan bacaan basmalahnya. Tapi apakah salah? Tidak sah sholatnya. Dan dosa kalau ada orang yang mengeraskan bacaan basmalah? Tidak juga. Karena Umar bin Khattab juga pernah mengeraskan bacaan basmalah agar beliau mengajarkan kepada para sahabat yang lain. Karena basmalah itu bagian dari Al-Fatihah. Bahkan jamaah, ya, terkadang kalau suatu jamaah, suatu masjid dan memang kebiasaan mereka itu kalau sholat di belakang imam, imamnya itu mengeraskan bacaan basmalah. Dan kalau tidak dikeraskan bacaan basmalah, ini bisa menimbulkan pertanyaan, menimbulkan persangkaan. Apalagi yang berpendapat menyangka bahwasannya ini imam tidak baca basmalah. Imam ini tidak baca bismillah, akhirnya dia apa? Mengulang sholatnya, menganggap tidak sah sholat imam ini. Kenapa? Dia tidak baca bismillah. Padahal dia tadi melirikkan bacaan bismillahnya. Maka bapak-bapak, kalau memang bapak-bapak ditunjuk menjadi imam, maka sekali-kali ya dilihat kondisi dari makmum tadi. Terkadang ada makmum yang dia memang siap gimana pun versinya imam, yang penting benar sholatnya kita ikutin. Mau imam ngerasin bacaan bismillah ataupun imam tidak mengeraskan bacaan bismillah, selama cara sholatnya benar, tidak masalah bagi sebagian makmum yang lain. Tapi ada jamaah, bagi sebagian makmum yang lain ini bisa menjadi masalah kalau imam tidak mengeraskan bacaan bismillah. Jadi tidak masalah imam tadi mengeraskan bacaan bismillah. Maka ala kulli hal, para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini kebetulan menyampaikan Rasulullah yang beliau baca dan didengar oleh para sahabat yang lain adalah langsung ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Wa kana idza raka'a lam yuskhis ra'sahu wa lam yusawwibuhu walakin baina dzalika. Apabila Rasulullah ruku, beliau tidak terlalu menundukkan lehernya dan juga tidak terlalu menaikkan lehernya. Wa baina dzalika, maka Rasulullah itu berusaha di antara keduanya. Jadi ketika kita ruku jamaah,
leher kita tidak terlalu diangkat ke atas dan juga tidak terlalu kita turunkan ke bawah, tapi di antara keduanya lurus, diusahakan seperti itu. Kemudian wa kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku' lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Apabila Rasulullah selesai dari ruku, beliau tidak langsung bersegera sujud, tapi beliau berdiri dulu sejenak, yaitu i'tidal, sampai tulang itu tegak sempurna. Jadi tidak terburu-buru. Jadi sami Allahu liman hamidah, tidak langsung sujud, tapi beliau tegak dulu sejenak, sebentar, hingga tulang-tulang itu kembali ke posisinya, baru Rasulullah turun untuk sujud. Kemudian wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sajdah lam yasjud hatta yastawiya qa'idan. Kemudian Nabi SAW apabila selesai dari sujud, beliau tidak langsung sujud lagi, tapi beliau duduk dulu sejenak di antara sujud pertama dan sujud yang kedua. Masya Allah, ini ternyata dijelaskan dalam satu hadis ya, yang kita pelajari, yang kita laksanakan selama ini. Wa kana yaqulu fi kulli rak'atain at-tahiyyah. Dan setiap 2 rakaat beliau akan membaca tahiyat. Apa bacaan tahiyat di sini jamaah? Hafal enggak tahiyat kalau di luar salat? Kalau di dalam salat itu biasanya otomatis at-tahiyatu lillahi wassalawatu wassalamu ala ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh dan selanjutnya. Tapi coba kalau di luar salat kadang ada yang ketinggalan. Kenapa? Karena ini sebabnya kita jarang mentadaburi, jarang memahami bacaan tahiyat tadi. Jadi hanya modal hafalan ketika dalam sholat, otomatis kayak air ngalir tanpa difahami. Tapi coba di luar sholat, apa ya at-tahiyatun, akhirnya kelibet-kelibet. Ini berarti belum hafal dengan dari hatinya seperti itu. Baik, di sini hadisnya adalah dari Ibnu Mas'ud. Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atasyahhud kafa baina kafai kama yu'allimani as-surah minal Qur'an. Dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku tasyahhud perlahan-lahan sebagaimana beliau mengajarkanku sebuah surat dari Al-Qur'an. At-tahiyatu lillah was-salawatu lillah wat-thayyibat. Dalam riwayat yang lain was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Stop, sampai di sini. Maka salawat dari sini jamaah, di rakaat yang kedua, kalau kita sudah selesai membaca sampai di sini, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian langsung Allahu Akbar ke rakaat ketiga, itu boleh. Karena tahiyat hanya sampai di sini. Gimana dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad? Itu namanya sholawat, bukan tahiyat. Nah. Jadi kadang imam di rakaat yang kedua itu dia tidak lama memang duduknya. Karena dia hanya membaca sampai asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, langsung bangkit. Nah, kita yang di belakang ikut bangkit. Karena hanya ini yang wajib dibaca ketika tahiyat. Adapun sholawat, di situ ada beda lagi hukumnya. Bahwasannya mengatakan sholat itu hukumnya sunnah di dalam sholat. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan, kapan kita boleh bangkit dari rakaat yang kedua? Setelah membaca persaksian syahadat tahiyat tadi. Ya. Adapun Allahumma sholli sholawat, maka ini bukan bagian dari kewajiban untuk tahiyat. Baik, lanjut. Wa kana yabrusu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna. Pada saat rakaat yang kedua, Nabi SAW itu melaksanakan duduk iftirash. Wa kana yanha uqbata syaitan, dan Nabi melarang dari duduknya syaitan. Gimana Pak cara duduknya syaitan? Yang seseorang yang dia menaruh kedua kakinya di belakang, kemudian dia duduk di tanpa alas dari kakinya tadi. Contoh ya. Nakilu syai' laisa bin nakil. Mencontohkan suatu keburukan bukan berarti buruk ya. Jamaah. Ya, begini aja. Nah, begini aja. Sakit sebenarnya ya gini ya. Nah, ini seperti ini dilarang.
Nah, seperti ini termasuk jalsatus syaitan. Duduk seperti ini Bapak Ibu sekalian kalau bisa ditinggalkan ya, karena duduk seperti ini dilarang ya. Ya, ini diberikan sifat oleh Nabi seperti itu. Maka tidak boleh ya kita untuk mencontoh cara duduknya syaitan seperti itu. Tapi yang tidak pernah sakit seperti itu ya, yang biasa sakit seperti itu, sakit ya. Jadi memang berarti yang sakit memang dilarang seperti itu kan, tidak boleh dikerjakan. Nah ya, wa kana yanha an uqbati syaitan wa yanha an yaftarisha ar-rajul zira'aihi iftira'as saba wa kana yahtatimu sholata bitaslim. Kemudian Nabi SAW menutup salatnya dengan salam. Nah, secara sempurna hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis sahihnya. Jadi jangan sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat salat Nabi pada hadis yang kedua. Di dalamnya diajarkan tentang membaca basmalah, kemudian tasyahud, dan sebelumnya ada ruku, i'tidal, dan juga duduk iftirash di rakaat yang kedua. Baik, berikutnya jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridhoinya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-shalah wa idza kabbara lirruku' wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' rafa'ahuma kadzalika. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengangkat kedua tangannya hadzwa mankibaih. Hadzwa itu sejajar dengan mankib. Ini mankib, Pak. Pundak. Beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya idza iftataha shalah, apabila beliau memulai salatnya. Dan memang ada berpendapat bahwasanya sampai ke ujung telinga. Sehingga kita lihat ada juga orang yang salat dia mengangkat kedua tangannya sampai ke ujung telinganya. Wa ja'ala batni yadayhi ilal amam, dan dalam riwayat yang lain beliau itu menjadikan batin maksudnya bagian dalam tangan itu ke arah depan. Jadi beliau terkadang kita lihat ada orang salat seperti ini ya jemaah ya. Nah, jadi sejajar dengan pundak atau sejajar dengan daun telinga seperti itu. Dan ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Pundak dan daun telinga. Beliau mengangkat kedua tangannya. Namun jamaah, raf'ul yadain, al-aslu fi raf'il yadaini annaha minas sunnah. Hukum asalnya mengangkat tangan itu adalah sunnah. Seandainya ada orang yang sholat tidak mengangkat tangan, dia hanya mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung begini, ini sholatnya sah. Karena mengangkat tangan di awal ini hukumnya sunnah. Karena kita berbicara memang hadis menjelaskan salat sempurna yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Beliau mengangkat kedua tangannya ketika memulai salat. Allahu Akbar. Ada yang sepundak, ada yang sampai ke ujung telinganya. Ya, Allahu Akbar seperti itu. Kemudian juga di sini jelaskan jamaah sekalian, wa idza kabbara lirruku, beliau juga mengangkat tangan ketika mau ruku. Jadi habis baca surat pendek, beliau akan ruku, beliau Allahu Akbar, maka beliau ruku. Beliau juga mengangkat kedua tangannya. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' rafa'ahuma kadzalika. Kemudian ketika bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, mengangkat kedua tangannya. Wa qala sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu, membaca zikir ketika i'tidal. Wa kana la yaf'alu dzalika fis sujud, dan Nabi tidak lakukan ketika hendak sujud. Nah, di sini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Jadi yang kita kerjakan selama ini ternyata mulai dari mau iftitah Allahu Akbar, kemudian ketika mau ruku Allahu Akbar, kemudian bangkit dari ruku sami Allahu liman hamidah, kemudian ketika mau sujud tidak perlu mengangkat tangan. Ternyata itu dijelaskan dalam hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, inilah tempat-tempat mengangkat tangan ketika sholat.
Ya, jadi bagi yang mengamalkannya, alhamdulillah ternyata mengangkat tangan tadi ini ada tempatnya sesuai dalam hadis ini. Waqtalafal ulama'u fi raf'il yadain inda ghairiha. Kemudian para ulama berbeda pendapat dalam mengangkat tangan selain di tempat-tempat tadi. Fa dhahabal jumhurus shahaba wa tabi'un wa man ba'dahum wa Syafi'i wa Ahmad ila istihbabi zalika fi hadhihi salas al-mawadhi. Para ulama yang lain di antara Imam Syafi'i tetap dianjurkan mengangkat tangan selain di 3 tempat tadi. Selain ketika mau salat, selain ketika mau ruku, selain ketika bangkit dari ruku, tempat yang lain juga dianjurkan untuk mengangkat tangan. Makanya Bapak-bapak, Ibu-ibu, di rakaat kedua kadang kita melihat ada orang di samping kita habis tahiyat, ketika dia mau bangun dia mengangkat tangannya, ya kan? Allahu Akbar. Nah, ini sesuai dengan pendapat imam yang lain. Tapi ada juga di sebelah kita, mau rakaat berapapun, kalau dia bangun dari ruku, mau kedua, mau ketiga, mau keempat, dia tidak mengangkat tangannya. Ini juga pendapat dari ulama yang lain. Maka pada asalnya hukum mengangkat tangan itu adalah sunnah. Hukum mengangkat tangan itu adalah sunnah, sehingga di sana ada kelapangan bagi yang lupa atau tidak sama sekali mengangkat tangannya. Tapi ingat, terkadang kita harus mengerjakannya kalau khawatir menimbulkan fitnah, menimbulkan prasangka bagi jamaah yang lain. Ini orang ngapain? Mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, tapi tidak apa? Mengangkat tangan. Allahu Akbar langsung bersedekap. Itu kan jarang kita lihat ada orang seperti ini. Tapi bagi orang yang familiar ya tidak masalah. Bahwasanya mengangkat tangan itu adalah sunnah. Ya, ini jamaah tentang hukum mengangkat tangan. Yang terakhir, sedapatnya Bapak-bapak ya. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zamin. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota sujud. Apa saja 7 anggota sujud? Alal jibhah. Yang pertama, anggota sujud yang pertama adalah kening. Jadi kening ini adalah anggota sujud kita. Wa asyara biyadi ila anfih. Kemudian Rasulullah juga wa asyara yadayhi ila anfih. Beliau mengisyaratkan ke anfun, hidung. Berarti kening dan hidung ini adalah satu paket, maksud kita, satu bagian. Jadi kalau mau sujud, kening dan hidung ini itu tempat bertumpu untuk sujud. Amma mas'alatu mubasyaratu al-jil. Adapun permasalahan harus tersentuhnya langsung antara kulit dahi dan kulit hidung dengan tempat sujud, maka Allahu a'lam bishawab, di sini tidak ada dalil yang sahih yang menjelaskan hal tersebut. Apa maksudnya? Kadang ada orang yang pakai peci, ininya ketutup kan jemaah? Begini. Sehingga dia sholat apa? Keningnya ini ketutup sama pecinya. Apakah boleh seperti ini? Ya. Ada ya. Kadang kita juga seperti itu. Sholat tapi keningnya ketutup. Dan kita pernah ditegur, Pak. Sholat di luar, kita jadi imam waktu itu, kebetulan peci kita agak turunin di kening, kita ditegur sama jamaah, Pak, pecinya tolong diangkat karena nutupin ini. Oh ya udah, kita angkat aja pecinya sebentar, daripada muncul nanti panjang nanti kan, ya udah kita angkat. Asalnya jamaah sekalian, bahwasannya ingat, ini adalah anggota sujud, yaitu maksudnya apa? Tempat kita bertumpu. Meskipun ini tertutup, ya tidak langsung bersentuhan dengan lantai tempat kita sujud, maka ini diperbolehkan, tidak masalah. Namun kalau dia ingin membuka, maka ya tidak masalah juga. Tidak kita larang kalau ada orang yang sengaja membuka keningnya agar bisa terkena tempat sujud. Ingat ya, tidak ada hubungannya dengan hitam atau tidaknya kening seseorang. Hitam atau tidaknya kening seseorang bukan menunjukkan kesolehan orang tersebut. Ya, ini hanya menunjukkan jenis kulitnya yang berbeda-beda, kondisi kulitnya yang berbeda-beda. Ada orang yang kulitnya terus-terusan kena sejadah, tidak masalah karena memang ya beda memang. Dan ada orang yang baru
kegesek sekali, kesentuh sekali sudah langsung merah, sudah langsung hitam. Ingat bahwasannya tanda hitam di kening ini bukan bagian dari tanda kesolehan seseorang. Selama dia melaksanakan sholat tidak ada niat riya, tidak ada niat sum'ah, tidak ada niat ingin pamer supaya tampak orang-orang itu melihat kening hitam di sini, orang-orang memuliakan dia, maka itu diperbolehkan. Dan kalau kita melihat saudara kita keningnya hitam, juga tidak boleh kita mengatakan yang aneh-aneh kepada dia. Bisa jadi memang sholat dia lebih banyak dibandingkan sholat kita. Bisa jadi sholat malam dia lebih kencang dibandingkan sholat malam kita. Ala kulli hal, fokus dengan ibadah kita masing-masing. Fokus dengan sholat kita masing-masing. Kemudian selanjutnya wal yadain, dan kedua tangan. Nah, dua tangan ini adalah bagian dari anggota sujud. Kemudian war rukbatain, rukbah itu kedua lutut. Kedua lutut kaki ini adalah bagian dari anggota sujud. Kemudian wa atraful qadamain, dan kedua ujung jari kaki. Ini adalah anggota sujud. Jadi jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah anggota-anggota sujud yang harus kita bertumpu dengannya. Berarti dari sini wa annal famma laisa min a'dha'is sujud, bahwasannya mulut itu bukan bagian dari anggota sujud. Kita tidak perlu mencium sejadah, tidak perlu mencium tempat kita sujud, karena mulut itu bukan bagian dari anggota sujud. Nah, sebenarnya sudah disampaikan waktu itu ya, permasalahan menutup mulut ketika sholat ini beda, bukan masalah sujudnya, tapi permasalahan makruhnya seseorang untuk apa? Menutup atau mengunci mulutnya rapat-rapat tanpa dia membaca atau tanpa dia membukanya ketika sholat, ini hukumnya makruh. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu justru itu diperbolehkan, ya, seperti yang kita ketahui bersama seperti itu. Nah, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir kaifiyatu sujudil mar'ah mislu kaifiyati sujudir rijal. Cara sujudnya ibu-ibu itu sama dengan cara sujudnya bapak-bapak, tidak ada perbedaan. Nah, dan kita dilarang untuk sujud sebagaimana sujudnya seekor kalab, seekor anjing, yang mana dia meletakkan sikunya di tempat sujudnya, maka ini dilarang. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih ada tersisa waktu ya, dari waktu kajian kita buka sesi diskusi. Allah alam bisawab. Silakan, Pak. Yang pertama saya tanyakan, dari kita berdiri mau sujud, apakah lutut yang dahulu atau tangan? Baik. Ya, itu membuktikannya. Yang kedua, ada juga yang mengatakan ngangkat tangan itu nggak setiap gerakan. Ya, artinya cukup setiap artinya rakaat, artinya cukup di awal dan setelah itu di rakaat kedua setelah itu. Jadi dua itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Baik. Yang pertama, bagaimana cara turunnya sujud kita dari i'tidal menuju sujud. Di sini memang ada dua kaifiyah, ada dua cara. Yang pertama, bahwasannya seseorang mendahulukan kedua tangannya terlebih dahulu, baru kedua lutut kakinya. Hal ini berdasarkan larangan Nabi SAW seseorang untuk sujud sebagaimana menderumnya unta, yang mana mendahulukan lutut kakinya. Maka di sini ada sifat salat Nabi bahwasannya didahulukan kedua tangan yang menyentuh lantai, baru menyusul kedua lutut kakinya. Kemudian kaifiyah yang kedua, cara yang kedua, cara yang dia mendahulukan lututnya, baru kedua tangannya. Ya. Dan di sini juga jamaah sekalian, ada riwayat yang juga menjelaskan bahwasannya itu juga dilakukan. Jadi mendahulukan lutut, baru kedua telapak tangannya. Maka lagi-lagi kita bilang, dari awal kalau kita simak pembahasan fikih itu, penjelasan tentang fikih itu, hampir semua dalam setiap permasalahan itu ada khilaf.
ada perbedaan pendapat. Makanya kalau orang mau belajar fikih dia harus berlapang dada. Kalau dia sempit dadanya, hanya memandang satu kaifiyah cara, kemudian menganggap cara yang lain itu salah, dia tidak bisa belajar fikih. Dia akan menganggap yang tidak sama dengan dia salah, tidak sah sholatnya. Dia berpendapat bahwasannya mau sujud itu ya tangan dulu. Jadi kalau melihat temannya kaki duluan, dia anggap sujudnya tidak sah seperti itu. Nah, ini adalah, maka semakin seorang itu belajar fikih, maka semakin terbuka sebenarnya. Semakin terbuka ya sikap lapang dada dia dalam permasalahan fikih. Bab fikih sangat-sangat luas dalam permasalahan khilaf kalangan para ulama seperti itu, Pak. Allahu a'lam bishawab. Kalau ditanya, kalau Bapak apa yang dilakukan? Kalau saya secara pribadi saya mendahulukan tangan. Baik. Kemudian permasalahan mengangkat tangan, benar, memangnya ada penjelasan. Ini juga pendapat ulama yang lain. Tadi kita katakan selain dari 3 tempat tadi, ada berpendapat bahwasannya cukup mengangkat kedua tangan itu ketika mau takbiratul ihram dan ketika mau bangkit ke rakaat ketiga dari rakaat kedua. Dan itu juga ada pendapatnya dari ulama yang lain. Ya boleh dilakukan seperti itu. Allah a'lam bishawab. Namanya lagi satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi wabarakatuh. ditanyakan Pak Ustaz yaitu duduk tahiyat pada waktu sholat subuh. Baik. Ini saya ada perbedaan, ada yang seperti tahiyat awal, ada yang seperti tahiyat akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduknya ya, duduknya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, bahwasannya permasalahan duduk antara iftirash dan juga tawarruk ini bagian dari sunnah. Bagian dari sunnah shalah. Di sini disebutkan arkanus shalah. Para ulama menyebutkan rukun salat itu adalah jalsah litasyahud awal wa jalsah litasyahud akhir. Duduk untuk tasyahud awal dan duduk untuk tasyahud akhir. Yang penting dia duduk ketika tasyahud awal dan tasyahud akhir. Dan di dalam tasyahud itu ada 2 jenis duduk. Ada iftirash, ada tawarruk. Kalau yang lebih dari 2 rakaat, selesai, kita tidak ada permasalahan, tidak ada perbedaan. Tapi yang 2 rakaat seperti subuh atau sholat sunnah 2 rakaat, itu apa yang harus dilakukan? Ya, Imam Syafi'i berpendapat bahwasannya setiap orang itu duduk di tahiyat yang terakhir, meskipun hanya 2 rakaat, maka dia duduknya tawarruk. Nah, maka kita lihat itu, ya, kita lihat jamaah kalau sholat subuh kan tawarruk. Dan ada berpendapat berdasarkan hadis dari Aisyah bahwasannya apabila seorang sholat itu hanya 2 rakaat, maka cukup dengan duduk iftirash, karena disamakan dengan duduk tahiyat awal di rakaat yang lebih dari 2 rakaat. Sama kita katakan, ya, tidak ada menjadi tanda orang yang tawarruk berarti sholatnya diterima, yang iftirash tidak diterima, atau sebaliknya. Karena iftirash dan tawarruk dalam permasalahan ini permasalahan yang lapang juga, iftirash dan tawarruk. Dan bukan menjadi tanda, wah kamu kelompok aliran ini dan kamu kelompok aliran ini, kamu duduknya iftirash, kamu duduknya tawarruk, bukan seperti itu. Allah a'lam bishawab. Ini sudah dijelaskan oleh Ustaz Tandus, beliau itu mengajar fikih. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus tadi duduknya sama dengan tahiyat awal. Ya. Kalau tawarruk nggak ada bedanya, jadi boleh. Setelah beliau tadi boleh mau duduk seperti ini boleh. Boleh, bukan tawarruk. Ya. Bukan tawarruk begini. Ini apa? Ya begini lah kira-kira. Bukan begini. Ada pertanyaan dari ibu? Ibu-ibu pertanyaannya nggak boleh lebih dari 3 menit. Ya? Kalau pertanyaan 3 menit nggak bisa jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, kan kita kalau imaman ikut imam. Benar. Jadi kalau imamnya duduknya iftirash, apa kita harus iftirash juga? Baik.
Kalau dia tawadhu berarti tidak tawadhu. Baik. Jadi karena ibu-ibu posisinya beda, Nggak kelihatan ibu-ibunya di sini. jadi gimana Baik. solusinya? Baik. Nah, terima kasih Pak Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pembahasan ini kita bawakan di pertemuan bulan lalu tentang masalah imamah ya, keimaman imam dan juga makmum. Bahwasannya benar, bahwasannya innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu hanya untuk ditiru, untuk dicontoh. Kalau imam melakukan apa, maka makmum juga harus mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Dan tidak boleh makmum itu tertinggal atau mendahului gerakan imam, karena ini dilarang. Lantas bagaimana kalau seorang makmum berbeda tapi tidak mengandung makna mendahului dan juga tidak mengandung makna terlambat, hanya berbeda gerakan? Seperti contohnya seperti yang pertanyaan dari ibu tadi, imamnya tawarruk, makmumnya iftirash. Ini beda cara duduknya, tapi imam dan makmum sama-sama duduk seperti itu, tidak mendahului imam dan juga tidak membelakang, tidak terlalu terlambat dengan imam. Apakah seperti ini boleh? Maka menurut ulama, diantaranya ulama Syekh Utsaimin, bahwasannya seperti ini boleh Bu, boleh meskipun berbeda cara duduknya. Sama imamnya duduk istirahat ketika mau bangkit dan dia tidak langsung bangkit aja, namanya Allahu Akbar langsung berdiri. Imamnya kan duduk sebentar. Kadang kan imam itu duduk sebentar, kok tahu? Ya kita lihat dia kalau sholat itu habis sujud yang kedua kalau mau berdiri itu biasanya duduk dulu sebentar. Nah jeda, duduk istirahat namanya. Kita nggak duduk istirahat, apakah boleh? Ya boleh, selama kita tidak mendahului dan terlambat dari imam. Jadi yang harus diperhatikan adalah jangan sampai kita mendahului dan terlambat dari imam. Dalam perkara yang sunnah, iftirash ataupun tawarruk itu hukumnya boleh. Sama seperti pertanyaan tadi Pak, ada yang angkat tangan, ada yang enggak, seperti itu. Nah boleh ya. Allah a'lam bishawab. Baik, sudah azan ya. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.